Hai hai hai, halo semuanya, selamat pagi. Seperti biasa, panasnya Surabaya itu gak kalah ya sama semangat kita di pagi hari ini. Karena kita sedang on the way menuju cafe yang sangat-sangat unik di Surabaya. Jadi gimana keseruannya, ikutin terus ya video ini. Perjalanan dari daerah UPN menuju kafe yang kita tuju itu memakan waktu kurang lebih 10 menit ya. Kalau ngebut sih bisa lebih cepat. Cuman hati-hati di jalan ya, kita harus tetap stay safety teman-teman. Lanjut deh, ini kita udah sampai di Pandugo. Tempat kafenya itu di dalam perumahan ya. Jadi benar-benar hidden gem gitu. Cuma kita-kita aja yang tahu. Nah, kita udah sampai nih di perumahan YKP Pandugo 1. Tinggal masuk aja ke dalam perumahannya, lurus terus. Nah, sampai belokan yang ini bisa belok kiri dan gak jauh akhirnya kita sampai. Ih, aku seneng banget. Sampai deh di Cafe Rahasia Art Space and Eatery. Sesuai namanya ya teman-teman, bener-bener rahasia. Buat teman-teman yang tertarik buat mampir ke sini, aku kasih tahu deh alamatnya. Kafenya terletak di perumahan YKP 1 Jalan Pandugo, Tim 1, nomor 22, Blok PM, Penjaringan Sari, Rungkut, Surabaya. Kafe ini didirikan pada tahun 2020 oleh Bapak Thomas Hanandri yang merupakan dosen mata kuliah Desain Komunikasi Visual di Universitas Hayam Wuruk. Beliau mempunyai basic di bidang ilustrator dan banyak mendapatkan orderan untuk membuat karya-karya ilustrator. Kemudian, beliau pada tahun 2019 akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan mulai fokus untuk bekerja di bidang ilustrasi. Didirikannya Rahasia Art Space and Eatery sebenarnya merupakan keinginan Bapak Thomas yang ingin memiliki bisnis di bidang kuliner sedari beliau kecil. Selain itu, beliau juga ingin menyediakan wadah untuk bersosialisasi bagi masyarakat yang terhalang oleh pandemi COVID-19 yang dimana banyak tempat-tempat atau kafe-kafe yang ditutup sehingga dengan adanya Rahasia Space and Art Cafe, masyarakat tetap memiliki tempat untuk bersosialisasi, bertukar pikiran, dan work from home atau WFC, work from cafe. Nah, karena Pak Thomasnya udah siap ya teman-teman, mari kita wawancara dulu yuk. Dulunya perkenalkan Pak, kita dari UPN, dari jurusan administrasi bisnis. Kita dapat tugas buat kayak UKM, salah satu UKM di Surabaya. Nah, terus kita nemu tempat Rahasia Space ini. Jadi kita ingin ngulik sedikit lah tentang Rahasia Space itu, gimana awal bangunnya kok bisa sampai sekarang. Ya, kalau Rahasia Space ini sebetulnya Ya, Makanya tadi membapaknya kemarin berwarna apa? Masuk. Iya. Kadang aku pun pulang duluan ini kan. Jam 4. Gimana ya? Aku udah kena terkira orang tua yang belum. Soalnya nggak ada. Enggak. Iya kan? Iya. agak dah. tujuannya ya pada waktu itu pandemi terus karena kalau
Bali Cafe waktu itu nggak bisa dipakai buat dining, maka saya berpikir kayaknya orang ini butuh tempat buat bisa bersosialisasi, terus habis itu tetap bisa jalan kerjaan atau WFC gitu ya, from cafe. Nah itu saya tempat ini dulunya sebetulnya sebelum jadi cafe ini itu memang tempat saya untuk melatih mahasiswa sama anak SMA gitu untuk berseni. Jadi mencetak ilustrator, terus setelah itu mereka keluar ke Jakarta buat pameran. Nah terus 2020 terhenti, maka saya membuat tempat ini biar tetap bisa produktif. Ya akhirnya jadi cafe ini gitu. Terus kontennya juga kalau saya berpikir mungkin orang bisa sendiri sama kopi-kopian gitu, maka ini kita fokusnya ke Dia pengurus Pak. Benar. Enggak, pendanaan, divisi pendanaannya anakku itu unsur kunonya pakai Pernah lihat akun busur nggak dia? sebetulnya kalau konsep angkat konsep unsur vintage-nya Itu Pak, teman bilang cuma kalau gitu. ke kalangan yang lebih luas gitu, karena saat karena orang pada kopi itu semua kan, kita mau mengatakan bahwa teh itu sebenarnya juga punya gaya hidup tersendiri gitu. Terus habis itu juga memperkenalkan bahwa teh yang kita angkat itu sebenarnya teh lokal semua, jadi kita nggak ngambil yang impor, karena ada tehnya ada yang dari impor, ada kampung ada yang impor, kalau kita ambil yang lokal gitu. Kenapa? Karena kita mau apa ya, mengangkat juga sedikit membantu mengangkat perekonomian petani-petani teh yang lokal. Iya. Pengurus keluarga itu langsung pacaran dia. Ada di kalau tahu kita ada sama-sama yang di Maluku Selatan juga ada di Lawang. Kita juga ada dari coklat itu kita juga ambil dari Lawang Selatan juga. Jadi kalau yang coklat itu dari UMKM juga, jadi kita tetap kerjasama Cuma berdasarkan asumsi lokal juga. salah. Ya itu tiba-tiba dengar ceritanya tawaran suruh iya memang enggak itu dari bilangnya Makanya sebenarnya biar gampang karena lu kan bilang ini sama-sama salah ini ngomong gitu Bor enggak ada bukan sulit buat semua orang gitu. Tapi itu juga jadi kekuatan juga buat kita karena waktu pandemi juga Aku salah di mana coba? apa ya, orang bisa dining di sini gitu. iya kan ngomong gitu terus akhirnya solusi secara objektif kan yang salah ngomong gitu Bosan sama hiruk pikuk jalan yang di pinggir jalan yang dengar suara kendaraan gitu. Ini jadi pilihan yang ayo lu ngomong gitu loh Ri terus teman-teman omongan lu sendiri apa ya, mau mengerjakan kerjaan coba omonganmu ya juga lebih omonganmu ya coba bilang ya omonganmu enak gitu karena opo gampangnya kalau dari nah ada musik tuh gitu ya. pokoknya aku nggak bilang Kita gitu nggak cok pakai iya sudah masalah ya, gitu. Karena kalau misalkan ada vokalnya maka orang Ustaz ngurus ini kalau sudah objektif ini kalau itu masalahnya yang beda iya ini kayak Harapan antara dulu baby ngomong gini sama lagunya, jadi orang kan lebih capek. Itu ngomong sama Bang Leon, Cok. Males gitu. Kalau Bang Leon sama Karl, Untuk mengenal pokoknya kan ngomong gitu lah ngau. di depan sini aja ngomong ngawur Kita sih Wah, dari sekarang coba bilang saranmu apa? sampai saat ini Nggak ada, kan? masih mengandalkan dari mulut ke mulut. Iya. Itu jadi korban kamu. Ya siapa tahu, kemarin gua masih mikir aku salah. Ya, justru kita masih belum pernah memakai Lu ngomong buka dulu tuh gitu ya tadi ada sini gimana peralatan ini juga enggak. Makanya kita bukan tempat yang ramai banget, jadi budget juga enggak ada gitu. kalau bahaya kalau betul penuh kan bakal diangkat Orang berkayaknya cuma dari mulut ke mulut, dari teman ke teman gitu aja sih. Jadi enggak belum yang terlalu konvensional atau yang kesinian aja. Kalau fokusnya sendiri, biasanya kan kalau kafe ada manajemen, kalau bapaknya sendiri. Saya owner juga, terus kalau manajernya sebenarnya ada sebenarnya di sini juga. Enggak. Ini kan karena kita kecil jadi enggak yang kalau tidak bisa kalau mau ngomongin apa lu ke ngomongin sama lu supaya bisa salah penting habis gitu baru yang mana Gak apa di sini aja. siapa orangnya langsung Enggak, aku bilang gitu. Ada yang Aku open minded loh. Saya ngomong nggak? Cuma ngomong. Kalau kan saya, aku bilang
itu kan. Makanya itu konsep sebetulnya awal sih yang awal banget saya ngambil dari waktu kecil dulu kan cuma orang teman-teman di saya sini gitu. itu kayak tapi kan tanaman tulang habis itu ya semua itu ya dulu punya nenek gitu. Ya enggak, Itu, dia nggak tahu kalau saya rasa itu pengalaman yang saat ini tuh nggak dimiliki sama anak-anak di kota zaman sekarang gitu. Yang apa namanya begitu ini telah itu diseduh warna biru kan, kemudian ditetesin apa jadi jadi ilmuwan gitu kan. Itu tuh jadi kayak ngomong orang penting. kenangan saya waktu kecil dan itu nggak dimiliki sama anak-anak sekarang gitu. Kan belum, kan bener nih, Dari belum situ ada. akhirnya saya coba ngulik-ngulik lagi bisa diapain ya ini gitu diapain ya jadi nyeteh itu kan lebih banyak macamnya kan. Itu tinggal apa namanya tinggal dicampur sendiri. Terus kalau misalkan apa namanya itu ada customer yang kita kan punya 27 jenis teh. Jadi kalau misalkan ada customer yang nyoba gitu nyambung ini sampai ini silakan nggak apa-apa tapi Aku lo nggak ada 5 menit ini. Jangan lagi, karena nanti menyambut diri ketika dicampur Nggak mau, nggak mau. poin ke apa namanya ke bagian Aku nggak mau terlibat Oh, ruang tapi tamu. enak gitu. Terima kasih juga coba. Iya, penting sih. Iya. Udah langka kebantingan. Terus konsep ini apa namanya ada melukis segala macam di Instagram. Itu gimana cara? Itu karena kita basicnya space jadi apa namanya kita harus narik lagi Halo Kang, kamu mana Cuk? kesenian dari kafe ini yang tetap bisa berjalan gitu. Oh iya. Kita juga sampai punya program Di mana? sekali untuk ngajarin anak-anak kecil buat melukis gitu. Cuma nanti Masih bengkel? mungkin setelah Pulang? ini akan berkembang lebih luas nggak cuma melukis saja gitu. Ada fotografi ada Kayak ini ya terus. Berarti balik TME kamu ini sekarang. Udahlah, Bapak berarti ya. sendiri siapa? Belum kenal. Iya. Kamu siapa? saya Thomas Hanandri. Thomas Anandi. Thomas Hanandri namanya. Hanandri. Hanandri basicnya ilustrator yang sekarang udah di Ya bukan bohong, tadi kan kalau kita bangun jam berapa Cuk? memang bisa dan ya Itu kan tadi bohong sama aku Cuk. iya karena apa ya jiwa seni maka Oh, dia berani ini sama jadi aku, betul. ini kayak ini saya bangun pakai tangan saya sendiri juga saya misalkan bikin meja ini gitu saya ngecap sendiri waktu pandemi kan nggak ada kerjaan ya apalagi sedikit apa namanya semen kursi juga sendiri Bukan ganti-ganti rumahnya. Pekerjaan ini buat profil gitu nanti. kalau tulis aja ilustrator gitu sih cuman kalau basicnya saya sekarang lagi ngajar desain visual di Perbanas. Sebelum kita ketemu deh. Udah. Udah. Terima kasih. Waktunya, Kak. Terus saya perjalanan dari Coba dari jelaskan dulu aku kampus ngomong nggak? dari sini jam 3 bisa cuman apa Ada nggak mungkin? ya Tika, biasanya ada mahasiswa macetnya enggak sih ngomongnya juga mahasiswa Oh, nanya-nanya. Suara membela. ya Bang, apa ya Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat ya buat kita semua. Sampai ketemu lagi.